Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Widya Hapsari Sugiarto dengan 3 NIM belakang terakhir 153. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar lokasi pola dan ruang saya yang berjudul Analisis Lokasi Optimal Fasilitas Pendidikan SMA Sederajat di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Di sini yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia, dan jika dilihat dari indeks pembangunan manusia di Kota Cirebon, pada rentang 3 tahun terakhir hanya mengalami sedikit peningkatan, yakni di angka 74 menjadi 75. Diperlukan pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan seperti SMA sederajat guna menaikkan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Penyediaan fasilitas pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang proses belajar mengajar. Kecamatan Harjamukti merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak serta merupakan kecamatan terluas di Kota Cirebon. Oleh karena itu, diperlukannya analisis lokasi SMA sederajat di Kecamatan Harjamukti. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui lokasi optimal dari fasilitas pendidikan SMA sederajat yang ada di Kecamatan Harjamukti berdasarkan indikator dan variabel-variabel keruangan yang ada dalam lingkup wilayah studi Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Adapun perumusan masalah, di sini yang pertama ada bagaimana lokasi optimal pada fasilitas pendidikan tingkat SMA sederajat di Kecamatan Harjamukti berdasarkan aspek-aspek ruangan dan dengan memperhatikan kaidah perencanaan serta standar yang ada. Yang kedua, bagaimana lokasi dan kondisi existing fasilitas pendidikan tingkat SMA sederajat di Kecamatan Harjamukti. Lalu yang terakhir ada bagaimana ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat SMA sederajat di Kecamatan Harjamukti. Lalu untuk sasaran, yang pertama ada menganalisis jangkauan fasilitas pendidikan SMA sederajat yang terdapat di Kecamatan Harjamukti. Yang kedua, menganalisis jangkauan aksesibilitas lokasi fasilitas pendidikan SMA sederajat di Kecamatan Harjamukti. Yang kedua, mengetahui lokasi terbaik fasilitas pendidikan berdasarkan variabel penggunaan lahan. Yang keempat, mengetahui lokasi terbaik fasilitas pendidikan berdasarkan kesesuaian terhadap jumlah penduduk. Dan yang terakhir adalah menentukan lokasi optimal untuk pengadaan fasilitas pendidikan SMA sederajat di Kecamatan Harjamukti. Lalu ada ruang lingkup. Kecamatan Harjamukti memiliki luas wilayah sebesar 17,62 km persegi atau sekitar 47,175% dari total wilayah Kota Cirebon. Dan terdiri dari 5 kelurahan, yakni Kelurahan Argasunya, Harjamukti, Kalijaga, Kecapi, dan Larangan. Pada tahun 2022, Kecamatan Harjamukti memiliki jumlah penduduk usia 15 hingga 19 mencapai 9.563 jiwa. Lalu di sini saya ada kajian pustaka, saya mengambil tiga teori. Di sini ada teori lokasi, fasilitas pendidikan, juga sekolah menengah atas. Lalu untuk faktor penentu lokasi optimal, saya mengambil jangkauan pelayanan, aksesibilitas, kependudukan, penggunaan lahan, dan juga ditambah dengan pemanfaatan GIS untuk penentuan lokasi optimal. Untuk variabel, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya mengambil 4 variabel, yakni yang pertama jangkauan. Saya mengambil sumber dari SNI 031733/2004 dan juga DCR Kopelman 1975. Begitupun dengan aksesibilitas, saya mengambil sumber dari Desciara dan Koppelman 1975. Untuk kependudukan sendiri, saya mengambil sumber dari SNI 031733/2004 dan juga PPS Kota Cirebon. Dan untuk penggunaan lahan, saya mengambil sumber dari SNI 031733/2004. Lalu ada asumsi dan metode scoring. Untuk jangkauan pelayanan sendiri, skor paling tinggi diraih oleh sangat terjangkau dengan jarak 2001 hingga 3000. Dan untuk skor terendah dengan tidak terjangkau dengan jarak 0 sampai 1000 meter. Untuk variabel kedua itu aksesibilitas. Sini skor tertinggi atau sangat terjangkau dengan jarak 50 hingga 100 dan skor terendah tidak terjangkau dengan skor 1 dengan jarak lebih dari 150 meter. Untuk variabel kependudukan, skor tertinggi diraih dengan skor 3 atau keterangannya tinggi dengan jumlah penduduk 3.201 hingga 4.800 dan skor terendah yaitu 1 dengan jumlah penduduk 0 hingga 1.600. Untuk variabel penggunaan lahan, skor 3 atau sesuai dengan klasifikasi terbangun dan skor 1 untuk tidak sesuai dengan klasifikasi non terbangun. Lalu setelah 4 variabel ini saya mendapatkan total skor untuk lokasi optimal, yaitu 1 hingga 4 itu tidak optimal, 5 hingga 8 itu optimal, dan 9 hingga 12 itu sangat optimal. Lalu untuk metode pengumpulan data, saya mengambil 2 metode, yaitu dokumentasi dan juga akuisisi data. Lalu ada kerangka pikir, kerangka analisis, dan juga diagram tahapan analisis sebagai berikut. Lalu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis sebaran fasilitas existing. Fasilitas pendidikan SMA sederajat yang berada di Kecamatan Harjamukti
berjumlah 11 yang tersebar di berbagai kelurahan. Berdasarkan peta di atas, persebaran fasilitas pendidikan SMA sederajat di Kecamatan Harjamukti terlihat belum merata, terlihat dari Argasunya yang hanya memiliki satu fasilitas, tetapi Harjamukti memiliki 4 fasilitas. Meskipun semua kelurahan telah memiliki fasilitas pendidikan SMA sederajat, namun jumlahnya belum tersebar secara merata. Lalu untuk yang kedua, analisis jangkauan fasilitas existing. Yang pertama, mayoritas jangkauan fasilitas pendidikan SMA sederajat di Kecamatan Harjamukti termasuk dalam klasifikasi sangat terjangkau, yakni sebesar 778,87 hektar atau 44,20% dari luas total wilayah. Kecamatan Harjamukti memiliki 3 klasifikasi, yakni tidak terjangkau, terjangkau, dan sangat terjangkau. Kelurahan dengan luas klasifikasi sangat terjangkau terbesar adalah Kelurahan Argasunya dengan luas 266,22 hektar atau sekitar 15,11% dari luas total, dan kelurahan dengan luas klasifikasi tidak terjangkau terbesar adalah Kelurahan Kecapi dengan luas 80,95 hektar atau sekitar 4,59% dari luas total. Lalu ada analisis aksesibilitas. Pada Kecamatan Harjamukti, daerah dengan aksesibilitas sangat terjangkau memiliki persentase 23,76% atau sekitar 418,73 hektar. Daerah dengan aksesibilitas terjangkau hanya memiliki persentase 9,41%. Lalu daerah dengan jangkauan aksesibilitas tidak terjangkau memiliki persentase terluas yakni sebesar 66,82%. Kelurahan dengan luas klasifikasi aksesibilitas sangat terjangkau adalah Kelurahan Argasunya dengan persentase 13,34% dan kelurahan dengan luas klasifikasi aksesibilitas tidak terjangkau adalah Kelurahan Kalijaga dengan persentase 20,35%. Bisa dilihat bahwa Kecamatan Harjamukti didominasi oleh aksesibilitas tidak terjangkau. Lalu ada analisis penggunaan lahan. Kecamatan Harjamukti didominasi oleh lahan terbangun dengan luas 923,20 hektar atau sekitar 52% dari luas area, dan diikuti oleh lahan non terbangun dengan 48% dari luas area. Kelurahan Kalijaga merupakan kelurahan dengan luas wilayah tertinggi di kategori terbangun, yakni 530,49 hektar atau sekitar 30%. Kelurahan dengan luas klasifikasi terbangun terendah adalah Kelurahan Argasunya sebesar 2,82 hektar atau sekitar 0,16 dari luas area. Kelurahan dengan luas klasifikasi non terbangun tertinggi adalah Kelurahan Kecapi sebesar 304,94 hektar. Kelurahan dengan luas klasifikasi non terbangun terendah adalah Kelurahan Kalijaga dan Kelurahan Narangan sebesar 62,44 hektar. Lalu ada analisis kependudukan. Kecamatan Harjamukti memiliki 3 klasifikasi yakni rendah, sedang, dan tinggi. Kelurahan yang memiliki penduduk usia sekolah terbanyak yakni Kelurahan Argasunya dengan 3.663 jiwa. Kelurahan yang memiliki penduduk usia SMA paling sedikit yakni Kelurahan Larangan atau sekitar 1.020 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk usia sekolah akan berpengaruh terhadap banyaknya fasilitas pendidikan yang dibangun. Maka dari itu, fasilitas pendidikan SMA sederajat akan optimal apabila ditempatkan pada Kelurahan Argasunya dan Kelurahan Kalijaga yang memiliki klasifikasi penduduk sedang dan juga tinggi. Lalu ada analisis lokasi optimal. Kecamatan Harjamukti untuk lokasi optimal dibagi menjadi 3, yakni tidak optimal, optimal, dan sangat optimal. Kecamatan Harjamukti didominasi dengan optimal dengan luas sebanyak 1.021,26 hektar atau sekitar 57,96%. Sebanyak 38,87 hektar memiliki klasifikasi yang tidak optimal. Kelurahan yang berpotensi sebagai lokasi optimal untuk pembangunan fasilitas pendidikan SMA yakni Kelurahan Argasunya dengan luas 315,72 hektar atau sekitar 17,92 dari luas wilayah. Karena Kelurahan Argasunya merupakan kelurahan dengan jumlah fasilitas pendidikan SMA paling sedikit di Kecamatan Harjamukti. Kelurahan yang kurang optimal untuk dilakukannya pembangunan fasilitas SMA sederajat yakni Kelurahan Harjamukti dengan luas 29,38 hektar atau sekitar 1,67%, karena Kelurahan Harjamukti telah memiliki jumlah fasilitas SMA sederajat paling banyak di Kecamatan Harjamukti sendiri, serta didominasi dengan penggunaan lahan non terbangun sehingga kurang optimal untuk dilakukannya pembangunan. Kesimpulannya adalah Kecamatan Harjamukti memiliki 11 SMA yang tersebar di 5 kelurahan, namun persebarannya masih belum merata dilihat dengan jumlah fasilitas dari masing-masing kelurahan. Lalu, jangkauan layanan fasilitas pendidikan SMA sederajat di Kecamatan Harjamukti sudah baik dengan 44,20% dari total luas wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi terjangkau dan 37,21 dari total luas wilayah yang termasuk dalam klasifikasi terjangkau.
Untuk kategori aksesibilitas, Kecamatan Rajamukti ditinjau dari arteri dan kolektor masih didominasi dengan kategori tidak terjangkau, dengan 66,82 dari total luas wilayah, sehingga sulitnya aksesibilitas masih dialami. Lalu, untuk jumlah penduduk usia sekolah, di Kecamatan Rajamukti hanya terdapat satu kelurahan, yakni Kelurahan Argasunya yang memiliki kategori tinggi, dan satu kelurahan, yaitu Kelurahan Kalijaga dengan kategori sedang, sehingga diperlukannya sarana-sarana penunjang seperti fasilitas pendidikan pada kelurahan dengan tinggi penduduk usia sekolah. Lalu, sementara itu, lebih dari setengah lahan Kecamatan Harjamukti merupakan terbangun, yang berarti dapat menjadi rekomendasi untuk lokasi pengadaan fasilitas pendidikan SMA sederajat. Kecamatan Harjamukti berada dalam kategori sangat optimal untuk pembangunan fasilitas pendidikan sebanyak 39,83% dengan kategori optimal untuk fasilitas pendidikan sebanyak 58%, sehingga dapat diadakan pembangunan untuk pengadaan fasilitas pendidikan di Kecamatan Harjamukti. Untuk rekomendasi di sini berdasarkan keempat variabel, seluas 315,72 hektar untuk wilayah Kelurahan Argasunya merupakan lokasi yang sangat optimal untuk diadakan pembangunan fasilitas pendidikan SMA sederajat. Selain karena hanya terdapat satu fasilitas pendidikan, yakni MAS Darul Masoleh, juga karena Kelurahan Argasunya merupakan satu kelurahan di Kecamatan Harjamukti yang memiliki jumlah penduduk usia dengan kategori tinggi, sehingga sangat mendukung untuk pembangunan fasilitas pendidikan SMA sederajat. Faktor lain ini yakni karena, aksesibilitas Kelurahan Argasunya yang tergolong dalam kategori sangat terjangkau sehingga sangat optimal untuk diadakannya pembangunan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.